Oke, kita lanjut. Alat yang sering ada di dalam lab berikutnya ini namanya pipet tetes. Mungkin teman-teman semua sering lihat ya saat misalkan teman-teman berobat, dikasih obatnya itu larutan. Nah, itu biasanya ada pipetnya, sama fungsinya pipet yang di obat dan yang digunakan di lab fungsinya sama, yaitu untuk memindahkan beberapa zat cair yang tadinya dari wadah satu ke wadah yang lainnya. Yang tadinya dari tempatnya dipindahkan ke gelas kimia atau dipindahkan ke gelas ukur untuk diukur gitu. Terus ada kaca pembesar. Nah, ada kaca pembesar atau lup ini biasanya ini ada di laboratorium IPA itu untuk mengamati benda-benda yang kecil. Saya hapus dulu. Nah, bentuk kaca pembesar sendiri atau lup teman-teman semua mungkin udah pada tahu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Terus yang selanjutnya yang keenam ada namanya Erlenmeyer atau labu Erlenmeyer. Bentuknya sendiri kalau misalkan teman-teman sering nonton kartun, bentuknya sendiri sering kita lihat di kartun. Bentuknya sendiri di atasnya itu lubangnya agak kecil, tapi di bawah seperti prisma, gendut gini. Nah, ini labu Erlenmeyer namanya. Fungsinya apa? Fungsinya labu Erlenmeyer itu untuk menampung zat cair. Jadi tadi habis kita ukur, kalau misal kita mau campurin larutan A atau zat A dengan zat B, kita ngukur volumenya di gelas ukur. Terus kita mau campurin itu di gelas kimia. Nah, dari gelas kimia kalau udah dicampurin, kita tampung medianya, tempat penampungannya itu di labu Erlenmeyer. Habis labu Erlenmeyer nantinya zat ini bisa kita simpan atau kita olah lebih lanjut lagi untuk digunakan berikutnya gitu. Nah, selanjutnya ada namanya mortar atau alu. Mortar atau lumpang dan alu. Yang namanya mortar itu atau lumpang itu kayak ulekan, sedangkan tempat ulekannya atau alunya ini ulekannya gitu. Nah, fungsinya sendiri untuk menghaluskan atau menggeruskan zat. Di dalam laboratorium IPA itu kita praktikum bukan hanya menggunakan zat cair, tapi juga menggunakan zat padatan. Nah, untuk melarutkan zat padatan biasanya dihalusin dulu terlebih dahulu atau digerus dulu, baru nanti dicampurin di gelas kimia, dan dari gelas kimia ditampung di labu Erlenmeyer gitu. Jadi fungsi ini untuk menghaluskan zat-zat padat ya, fungsi dari mortar. Terus selanjutnya yang ke-8 ada labu reaksi. Labu reaksi ini fungsinya untuk mencampurkan zat-zat dalam jumlah besar. Nah, bentuknya sendiri seperti bola dan ujungnya agak lancip. Pak, terus apa bedanya dengan gelas kimia? Gelas kimia kan juga mencampurkan zat-zat kimia juga, Pak. Nah, perbedaannya kalau di gelas kimia kita mencampurkannya dengan cara diaduk atau enggak dipanaskan untuk ditaruh di kompor atau pemanas. Sedangkan di labu reaksi biasanya kita gunakan untuk mencampurkan zat-zat yang hanya kita goyangkan juga dia bercampur, dan juga nggak perlu treatment yang lain, contohnya nggak perlu kita panasin kayak gitu. Jadi cukup zat-zat yang mudah bercampur atau mudah larut, kita pakai labu reaksi, terus kita goyang-goyangkan labu reaksinya, makanya dia bentuknya
ada tangkainya, seperti ada tangkainya itu untuk fungsinya untuk menggoyang-goyangkannya ke kanan ke kiri atau memutar itu agar lebih mudah gitu. Jadi perbedaannya itu antara lampu reaksi dengan gelas kimia. Selanjutnya ada yang namanya cawan Petri. Cawan Petri ini bentuknya kayak piring kecil, cuma dia ada tutupnya. Piring kecil tapi dia ada tutupnya. Tutupnya itu dia semacam kayak bedak, tempat bedak salisil, tahu kan? Tempat bedak salisil itu ada tutupnya, Nah, cuma kalau tempat bedak salisil kan warna putih. Nah, kalau cawan Petri ini dia bening. Nah, fungsinya sendiri untuk menumbuhkan bakteri, jamur, atau virus mungkin ya. Virus jarang sih. Nah, jadi fungsinya sendiri untuk menumbuhkan bakteri dan jamur gitu lah. Itu cawan Petri. Nah, gimana cara numbuhinnya? Di cawan Petrinya sendiri dikasih di dalamnya ditaruh media dulu, baru dimasukin jamur dan dimasukin bakteri. Medianya itu bukan bisa berupa kalau misalkan kita nanam pohon, medianya ini kan berupa tanah. Nah, kalau untuk menanam atau menumbuhkan bakteri dan jamur, medianya ini berupa agar-agar. Nah, agar-agar di sini bukan agar-agar makanan ya, tapi emang agar-agar khusus untuk menumbuhkan jamur atau bakteri atau mengembangbiakan jamur dan bakteri. Jadi agar-agarnya berbeda. Oke, kita lanjutin ke yang 10. Nah, ini ada namanya tabung reaksi, bentuknya kayak tabung. Nah, bentuknya kayak tabung sendiri biasanya ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Dia nggak ada ukuran volumenya. Nah, tadi kan ada pipet tetes. Nah, pipet tetes ini kan untuk memindahkan larutan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Nah, biasanya pipet tetes ini digunakan untuk mengambil atau memindahkan larutan dari tabung reaksi satu ke tabung reaksi yang lainnya. Nah, fungsi dari tabung reaksinya sendiri adalah untuk mencampurkan zat dalam jumlah kecil. Kalau tadi labu ukur itu untuk mencampurkan zat dalam jumlah besar, sedangkan tabung reaksi ini mencampurkan zat dalam jumlah kecil. Terus yang selanjutnya ada kaki 3. Kaki 3 ini maksudnya apa? Kaki 3 ini sebagai penyangga untuk nantinya kompor. Di sini kaki 3 sama kasa itu jadi satu kesatuan ya. Kaki 3 sama kasa ini satu kesatuan. Kalau kaki 3 itu sebagai alas dari kompornya, kalau kasanya ini nanti akan ditaruh di atas sini. Nah, jadi mereka ini fungsinya sebagai kompor untuk memanaskan. Terus apinya dari mana nih? Apinya ada di ini apinya ditaruh di bawah di celah-celah kaki 3. Nah, apinya ini dinamakan atau kompornya sendiri dinamakan sebagai bunsen. Nah, dia untuk menghasilkan api, untuk memanaskan dan menghasilkan api. Tuh. Oke, selanjutnya ke-14 itu dihapus dulu. Oke, yang ke-14 itu gelas arloji. Gelas arloji ini bentuknya itu kayak lensa. Lensa apa namanya? Kontak lens, soft lens. Bentuknya kayak soft lens, cuma bentuknya ya. Cuma ukurannya sendiri lebih besar daripada soft lens. Ukurannya sendiri hampir sama. Ada yang kayak cawan Petri. Nah, ada yang cuma segenggaman tangan kita, tangan anak-anak juga, segenggaman tangan kalian. Itu gelas arloji. Fungsinya sendiri untuk apa sih?
Nah, gelas arloji ini sebagai wadah untuk saat kita nimbang. Saat kita nimbang kan biasanya ada alasnya, nah alasnya ini adalah gelas arloji. Menimbang zat-zat yang padat ya, yang serbuk tadi, untuk nantinya digerus di mortar atau jarum. Nah, ini ada neraca. Neraca ini artinya timbangan, dia untuk mengukur berat zat-zat padat gitu. Terus selanjutnya ada mikrotom. Mikrotom ini merupakan alat untuk memotong objek hingga tipis sehingga nantinya kita bisa mengamati itu objek di dalam mikroskop. Nah, teman-teman sendiri mungkin pernah dengar tentang mikroskop kan? Nanti kita akan bahas sedikit tentang mikroskop. Terus selanjutnya ada pinset. Pinset ini untuk menyempit atau mengambil benda. Nah, biasanya pinset ini kita gunakan untuk mengambil benda-benda yang ada di dalam tabung reaksi yang kecil gitu, untuk memudahkan. Nah, kita ke selanjutnya. Nah, ini ada kaca penutup. Kaca penutup ini merupakan kaca untuk menutup preparat objek. Preparat objek ini yang nantinya bakal kita gunakan sebagai tempat sampel di dalam mikroskop. Preparat itu preparat itu adalah tempat di mana sampel akan kita taruh untuk bisa kita lihat di mikroskop. Itu preparat. Kalau kaca penutup ini untuk menutup preparatnya itu. Terus ada kaca objek. Nah, ini kaca objek ini yang ada di bawah mikroskop. Fungsinya sendiri untuk sebagai wadah tadi. Dia ini kan jenisnya kayak preparat. Jadi preparat itu terdiri dari kaca objek dan kaca penutup. Terus selanjutnya ada spatula. Spatula ini bentuknya kayak sendok, cuma ada yang bentuknya cuma batang dong. Itu namanya batang pengaduk. Kalau ini spatula. Spatula itu untuk memindahkan zat padat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita mau nimbang, kita menggunakan spatula untuk mengambil zat padatannya dari tempatnya. Terus ada bulb. Bulb ini ujung pipet gitu. Fungsinya untuk menghisap atau mengeluarkan zat cair. Dia biasanya dipasang di pipet. Pipetnya ukurannya agak besar atau panjang. Nah, bulbnya ini ada di ujungnya sebagai untuk menghisap. Terus ada batang kaca. Batang kaca ini yang tadi saya bilang fungsinya sebagai pengaduk atau untuk memindahkan zat cair. Biasanya nama lainnya juga batang pengaduk. Terus ada kartu isap. Kartu isap ini untuk mengambil atau menghisap kelebihan air. Biasanya kartu isap ini terbuat dari kertas khusus dan nantinya dia akan berubah warna kalau misalkan dia sudah menghisap air. Nah, mungkin itu alat-alat lab yang akan kita kenalkan pada pelajaran kali ini. Untuk nama, bentuk, dan fungsi mohon untuk teman-teman ingat semuanya, karena nanti akan ada soal dari saya tentang nama, fungsi, dan gambar dari alat-alat yang ada di laboratorium yang kita pelajari.